Dan yang kedua, wa ammal muraqabatu lillah. Adapun muraqabah kepada Allah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa maknanya? Fa ma'naha, maka adapun maknanya adalah istisyaru qurbillah. Merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa taala minal abdi, dari seorang hamba, ala dawam, dalam waktu yang terus menerus, selamanya. Jadi muraqabah itu apa? Ya merasakan bahwa Allah itu dekat badan kita, setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Itu namanya muraqabah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa ihatatihi bihi, juga merasakan pengawasan Allah kepadanya. Ya. Wa ihatatihi bihi, merasakan pengawasan Allah kepadanya. Ya, istisyaru ihatatihi, ihatatillahi bihi. Ya. Wa ma'iyatihi lahu, dan merasakan kebersamaan dengan Allah. Wa tila'i alaihi, ya, dan juga merasakan bahwa Allah mengawasinya, melihatnya. Wa nadharihi ilaihi, dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya, jadi yang namanya muraqabah itu merasakan dekatnya Allah, merasakan pengawasannya Allah, merasa bahwa kita nih senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, ya. Senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah. Ini sejauh ini ngomongin muraqabah itu baru bisa dijabarkan dengan kata-kata. Ya. Karena jelas nih kita nih masih awam semua dalam masalah ini. Kadang-kadang kita lupa. Jangankan ketika lagi maksiat, lagi ibadah aja kita lupa kita ini diawasi oleh Allah. Gitu ya. Ya, makanya kan kita kadang-kadang kalau sholat sendiri buru-buru, kan? Pembacaan seharusnya yang tartil, jadi mau pengennya cepet-cepet aja. Ya. Lagi jamaah, imamnya lama dikit, semakin kesel kita. Pokoknya semakin cepat semakin banyak diminati. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Wa kana Allahu, dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, raqiba, maha mengawasi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini ayat ini menjelaskan tentang kalau nggak salah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun dan Harun. Ya, kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, ya, untuk menghadap kepada Firaun. Jadi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun untuk menghadap ke Firaun. Ya, untuk mengatakan, untuk berdakwah kepadanya. Ya. Menyampaikan risalah kepada Firaun. Tapi kan Firaun itu raja gagah, ya, gak pernah sakit. Ada aradul basyariyahnya tuh ada timbul, rasa takutnya ada. Sehingga dalam ayat sebelum ini tuh diceritakan bahwa mengadu kepada Allah, takut kalau Firaun ini kemudian melampaui batas gitu, artinya menghukum dia sampai ya takut dihukum. Nabi, ya. Itu seorang nabi. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, la takhafa, kalian berdua jangan takut. Innani, sungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, senantiasa bersamamu, asma'u, mendengar, wa ara, dan melihat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Wa qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, sedangkan kami tahu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dibisikkan oleh kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid, dari urat nadi katanya.
Ya. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang muraqabah, yang yakin, maka tidak ada lagi rasa takut kepada mereka. Dimanapun, kapanpun. Karena merasa dekat dengan Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan dialah Allah, ma'akum, senantiasa bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ihsan itu adalah an ta'budallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Ya. Jadi tingkatan yang paling dalam adalah ketika kita merasa bahwa kita melihat Allah. Ya, itulah tingkatan yang paling tinggi. Maka ada satu apa namanya? Keyakinan ya tentang wahdatul wujud tuh. Zaman dulu kan ada tuh wahdatul wujud. Di mana Allah adalah aku. Ya, zamannya Syekh Siti Jenar tuh. Ya, itu sebetulnya karena merasa bahwa Allah itu dekat dengan dirinya. Untuk ajaran untuk dirinya sendiri sah, boleh. Saking dekatnya dia dengan Allah. Tapi itu tidak bisa diajarkan pada orang lain. Karena itu nanti akan menyesatkan. Ya. Seperti juga dulu di Baghdad itu ada Al-Halaj. Imam Halaj itu dulu. Sama juga aliran Wahdatul Wujud itu. Itu sebetulnya bukan guna, itu karena keimanannya ya. Saking merasa dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesat, cuman ajaran itu tidak bisa diajarkan kepada orang lain karena akan menyesatkan. Maka kemudian karena itu diajarkan ke orang lain, kan muridnya banyak tuh, dan muridnya banyak yang tersesat di situ. Enggak paham, ha? Akhirnya nggak sama, hal-hal juga di Irak juga sama, dihukum mati juga, dihukum mati ya karena menyesatkan. Ya karena kemudian pada akhirnya banyak juga murid-muridnya yang nyembah dia, ya kan? Mana Allah. Tinggal ada Allah, yang nggak ada Siti Jenar, yang ada Allah, ya kan gitu. Sampai sekarang ada itu. Iya ada begitu. Ya, sebetulnya adalah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan dirinya. Kalau lihat ini kan ayatnya tadi apa namanya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat. Kami ini kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Saking dekatnya kita. Gitu ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan aja Allah puasa mati kita. Iya, kapan aja mau. Kapan Allah berkehendak pasti Allah akan memberikan apa yang dikehendakinya, akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Fal muraqabatu min maqamil ihsan. Maka muraqabah adalah termasuk makom ihsan. Ya, jelas ya, karena muraqabah itu kan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap waktu, setiap tempat. Maka muraqabah adalah termasuk makomnya ihsan. Itu. Wa man tahaqqaqa biha athmarat lahu al-khasyatu lillah. Maka barang siapa yang tahaqqaq, yang nyata dengan muraqabah, yang benar-benar terbukti bahwa ia muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, asmarat lahul khasyata lillah, ya, maka akan berbuah baginya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti yang timbul apa? Ya takut. Takut meninggalkan kewajiban, takut melakukan larangan yang Allah larangkan kepada kita. Wal haya juga akan berbuah al haya'u minallah. Malu kepada Allah. Malu kenapa? Ayyarahu haitsu nahahu. Malu kalau Allah melihat kita sekiranya kita sedang melakukan apa yang dilarangnya.
Au yafqiduhu haitsu amarahu. Atau malu takut Allah tidak melihat kita ketika kita sedang melaksanakan ketaatannya kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahnya. Takut, malu. Au yarahu mutatsakilan an ta'atih. Atau kita takut dan malu kalau Allah melihat kita melaksanakan ibadah itu dengan mutatsakil, malas-malesan, berat gitu ya. Dilakonin cuman berat banget. Enggak, sholat isya tak dulu begitu datang ngantuk, sholatnya kan sambil ngantuk tuh. Berat ya kan, badan juga kayak dilempar-lempar tuh kalau begitu tuh. Ya kan? Ya mutasakil itu. Ya. Au yarahu mutasakilan an ta'at. Kita malu, takut kalau Allah melihat kita sedang melaksanakan taat dalam keadaan mutasakil. Au mutakasilan an ibadatihi, atau Allah melihat kita sedang kita bermalas-malasan daripada ibadah kepadanya, ya kan? Ya, tadi tuh kalau puasa mana yang mutakasil tuh diantaranya adalah tidur sepanjang hari. Ya kan? Puasanya ibadah. Ini betul kita sedang ibadah. Tapi ibadah kita, puasa kita kalau diisi dengan tidur sepanjang hari, itu ibadah yang dilakukan mutakasil. Karena kita ogah banget merasa lapar. Ya, padahal esensi dari puasa adalah merasakan betapa hausnya, betapa laparnya orang-orang yang tidak bisa makan pada siang hari. Tidur. Biar nggak kerasa. Sengaja begadang. Iya. Nih, mustagilan anda khidmati. Kita malu, takut kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita mustagilan, sibuk daripada berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, diajak ngaji, lagi ada tamu nih, ada acara. Kayaknya bisa capek nih. Kita pengen ngaji mah pengen banget, cuman ini kayaknya waktu nggak dapat ini. Bukannya ente kemarin bos itu. Oh, camping doang ya, di buper ya. Lagi di buper. Ada aja tuh acara, itu namanya mustagilan an khidmati. Ya. Kemudian ghafilan an dzikrihi wa husni muamalatihi. Kemudian juga kita harus malu, dia akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita ghafilan, lalai an dzikrihi, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa husni muamalatihi, dan baiknya pergaulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah daripada muraqabah. Jadi muraqabah ini, ya, muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kalau Allah melihat kita sedang maksiat, malu kalau Allah melihat kita tidak melaksanakan perintahnya, ya. Malu kalau Allah melihat kita bermalas-malasan dalam beribadah kepadanya. Ya, mudah-mudahan nih ngomongin muraqabah, sebenarnya di bab muraqabah ini udah ada kan sebelumnya ya? Ada muraqabah tuh. Ini kesimpulan dari bab yang sebelumnya sebetulnya. Makanya bahasannya tidak panjang-panjang. Ringkasan-ringkasan yang lalu. Harus muraqabah ya. Mengingatkan kembali. Jadi muraqabah itu kan bagian dari ihsan, dan tidak sempurna iman Islam kita kalau tidak belajar untuk ihsan. Nah, dan dari maqam ihsan itu adalah muraqabah, merasa diawasi. Ini tahapnya sampai kita ke anta'budallaha ka'annaka tarah, itu diantaranya adalah ya harus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan lahir nanti kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh lah itu jadi terapin lo sama murid lo. Ya, tapi banyak lah ya. Tahapannya fa ilam takun taruh fa innahu yaro. Udah kita begitu. Ya. Kan tadi kita totalitas dalam sedikit itu ya, dalam beribadah. Nah, terkadang tuh kan orang itu kan tadi ada kata sekemampuan kita gitu kan. Nah, misalnya ada orang pemimpin lah, imam atau apa gitu kan, tapi ternyata tidak bagus lah gitu bacaannya dan lain itu, gimana tuh hukumnya kan? Menurut dia sih dia udah maksimal gitu menurut dia. Tapi
Jadi yang namanya totalitas itu bukan hanya saja merasa diri maksimal sebetulnya. Taruhlah misalnya gini. Kita mau ibadah nih. Mau lagi sedang apa namanya? Haus-hausnya ibadah. Lagi hausnya malam ibadah, kita bangun malam. Nih, ada sebagian di antara kita ini orang yang punya semangat ke situ, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya, sholatnya bagaimana niatnya, seperti apa, kan gitu. Disebut totalitas nggak tuh orang yang begitu? Maksudnya tuh, dia udah wudu, udah segala macam, udah sholat segala macam, totalitas nggak? Belum totalitas itu di situ. Justru di situ menunjukkan belum totalnya kita. Karena kita berarti apa? Karena hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita bisa, padahal belum. Kita cuma ngeraba-raba, kita laksanakan. Sama seperti orang misalnya tadi mengimami atau jadi apa saja. Disebut total itu adalah ketika dia sudah mempelajari ilmunya. Minimal kalau jadi imam itu harus tahu syarat-syarat jadi imam, ya kan? Betul, memang imam itu pahalanya besar, tapi juga tanggungannya juga besar. Ya, sekemampuan kita ini adalah ketika kita sudah mencurahkan waktu kita, tenaga kita untuk belajar secara maksimal. Kita baru misalnya targetnya 10, syaratnya 10. Kita baru setelah kita belajar maksimal itu baru dapat 5, 6, tapi kita melaksanakan, itu namanya sekemampuan kita. Ya. Tapi kalau belum belajar kemudian kita melakukan hal itu, nah namanya berarti belum sekemampuan kita, orang kita belum berusaha maksimal. Nah, gitu. Adapun gimana hukumnya ya? Hukumnya sih selama dia menjadi imam sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya sih tetap sah hukumnya. Gitu. Tapi tetap harus memperbaiki diri. Jadi ya tetap kita nih jadi imam kira-kira udah sah belum nih? Bacaan kita kan begitu ya. Jangan cuma merasa wah, kita diustadkan nih. Ada sebagian orang merasa diustadkan misalnya. Ya. Maka yang penting mau pede aja gitu, ya kan? Yang penting pede aja. Ada sebagian orang tuh kalau pedenya udah tingkat dewa kan begitu ya. Maju aja gitu. Tanpa memperhatikan itu. Ada sebagian orang itu. Nah, itu ya belum bisa disebut sebagai totalitas. Iya. Jadi yang modal nekat itu belum total, iya. Jadi total itu adalah ketika mengerahkan kemampuan setelah kita sudah mempelajari gitu. Yang apa yang kita mampu. Bangnya kasihan di belakang. Supirnya nyublok. Iya. Nanya deh,